Saya tegaskan tidak ada harta warisan untuk anak perempuan saya, Sari. Keluar dalam sebulan. Sekarang ini rumah kami. Aneh kalau tante terus tinggal di rumah kami. Tolong cepat keluar. Setelah 10 tahun merawat ayahnya yang sakit, Sari tidak menerima sepeser pun dan diusir dari rumah oleh kakaknya yang serakah akan warisan 10 miliar. Di saat itu, sebuah telefon berdering dan Sari pun menangis terseduh-seduh. Silakan tekan tombol subscribe. Saya akan menceritakan kisah yang menyentuh hati bersama keberuntungan emas. Cerita dimulai. Pukul 3 dini hari, di tengah udara dingin ruang ICU, terdengar napas terakhir ayah. Sari menggenggam erat tangan ayahnya. Tangan yang telah ia genggam setiap hari selama 10 tahun, kini benar-benar mendingin. Ayah, ini Sari. Ayah dengar? Ayah, Bapa Budi Santoso, meskipun usianya mendekati 80 tahun, masih memiliki tangan yang besar. Kenangan saat beliau mengelus kepala Sari dengan tangan itu di masa kecilnya masih begitu jelas. Namun selama 10 tahun sejak terserang stroke, tangan itu hanya merespons sentuhan Sari. Sari, terima kasih. Itulah kata-kata terakhir ayahnya. Sari menahan air mata dan menjawab, tidak ayah, aku yang lebih berterima kasih. 60 tahun yang lalu, ketika ayahnya tiba-tiba jatuh sakit, Sari belum genap berusia 40 tahun. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah panti jompo dan akan segera menikah. Namun begitu melihat kondisi ayahnya, Sari memutuskan untuk melepaskan segalanya. Saat itu kakaknya Agung dengan nada sibuk berkata, Sari, maaf ya. Kakak sibuk sekali dengan pekerjaan kantor. Bisakah kamu yang merawat ayah? Biaya biar kakak yang tanggung. Sari mengangguk. Ia pikir itu adalah hal yang wajar sebagai keluarga. Selama 10 tahun, Sari harus mengorbankan banyak hal. Pernikahannya dengan tunangannya, Doni, adalah salah satunya. Awalnya Doni berkata ia mengerti. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai lelah. Sari, kita tidak tahu kapan kondisi ayahmu akan membaik. Usia kita juga terus bertambah. Doni yang berkata seperti itu akhirnya bahkan mengatakan, mungkin lebih baik jika ayahmu dirawat di panti jompo. Beliau bisa mendapatkan perawatan profesional. Namun, Sari menggelengkan kepala. Ia tidak bisa menyerahkan ayahnya ke tangan orang lain. Akhirnya, 5 tahun yang lalu, Doni menikah dengan orang lain. Pada hari Sari melihat foto pernikahan Doni di Facebook, ayahnya menggenggam erat tangannya dan berkata, Sari, maafkan ayah, karena ayah, tidak apa-apa ayah, ayah. Ayah lebih berharga bagiku. Malam itu, Sari menangis sendirian. Namun, ia tidak menyesal. Selama 10 tahun, Sari merawat segala keperluan ayahnya. Setiap subuh, ia mengubah posisi ayahnya yang gelisah, memberinya obat 3 kali sehari, mengganti popoknya dan memandikannya. Bahkan setelah ayahnya tidak bisa berbicara, Sari setiap hari menceritakan kejadian-kejadian yang ia alami. Ayah, hari ini cuacanya cerah sekali. Mau buka jendela? Kak Agung bilang mau datang, tapi katanya tidak bisa lagi. Sibuk kerja. Ayah, malam ini mau makan apa? Mau aku buatkan sup soto ayam? 1, 2. Ayahnya tidak bisa berbicara, tetapi ia merespons suara Sari dengan mengedipkan mata. Hanya dengan itu, Sari sudah merasa bahagia. Kakaknya Agung hanya datang menjenguk sekali atau 2 kali sebulan. Setiap kali datang, ia memberikan uang untuk biaya perawatan dan hidup. Tetapi ia hanya tinggal paling lama 1 jam. Iparnya, Maya, bahkan lebih jarang terlihat. Walaupun Maya adalah kakak iparnya, Sari sering memanggil Agung dengan sebutan kakak, sehingga ia juga memanggil Maya dengan sebutan kakak ipar. Ia hanya datang sebentar untuk mengucapkan salam saat lebaran. Ayah, Kak Agung bilang mau datang. Apa hari ini akan tinggal lebih lama? Namun Agung selalu sibuk. Ayah, saya pamit dulu. Sari akan merawat ayah dengan baik. Sari merasa kecewa, tetapi ia berusaha mengerti. Ia tahu kakaknya sangat sibuk mengelola perusahaan konstruksinya. Namun, terkadang ia merasa sangat lelah. Saat kondisi ayahnya memburuk dan harus dirawat di rumah sakit, Sari harus memutuskan segalanya sendirian. Setiap kali itu terjadi, Sari berpikir, kalau aku sudah menikah, bagaimana ya sekarang? Punya anak, punya suami. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia merasa ayahnya membutuhkannya. Hingga minggu lalu, jika Sari membuatkan ayahnya sup soto ayam,
Beliau masih mau makan sesendok demi sesendok. 1, 2. Jika Sari bertanya, enak, beliau bahkan akan tersenyum tipis. Namun, 3 hari yang lalu, kondisinya tiba-tiba memburuk. Beliau tidak bisa makan dengan baik dan terus-menerus tidur. Rumah sakit mengatakan waktunya tidak lama lagi. Sari, terima kasih banyak. Setelah kata-kata terakhir ayahnya, detak jantungnya semakin melambat. Sari tidak melepaskan tangan ayahnya. Ayah, aku cinta ayah. Aku sangat mencintai ayah. Pukul 3 sampai 15 dini hari, Bapa Budi Santoso meninggal dunia dengan tangan putri bungsunya Sari dalam genggamannya. Semua momen selama 10 tahun bersama ayahnya terlintas seperti filem. Saat-saat yang sulit tetapi bahagia, sentuhan hangat tangan ayahnya, senyumnya dan cintanya. Sari tahu apa yang telah ia lakukan selama 10 tahun tidak akan pernah sia-sia. Ayahnya pasti juga berterima kasih. Namun, Sari belum tahu kisah yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 hari setelah ayahnya meninggal, rumah duka ramai oleh pelayat. Sari sibuk mempersiapkan pemakaman sejak subuh. Ia memilih foto untuk dipajang, menata karangan bunga duka dan bersiap menyambut pelayat. Matanya bengkak hingga tidak bisa ditutupi dengan riasan, tetapi ia ingin mengantar kepergian terakhir ayahnya dengan layak. Sari, kamu sudah bekerja keras. Para tetangga satu persatu datang dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Ibu Ratna, seorang tetangga, menggenggam erat tangan Sari dan berkata, "Sungguh anak yang berbakti. Ayahmu pasti sangat berterima kasih kerana kamu telah merawatnya selama 10 tahun." Benar sekali, di zaman sekarang ini di mana ada anak perempuan seperti dia, Ibu Ida juga mengangguk. Namun Sari tahu ada makna lain di balik kata-kata itu, untung ada anak laki-laki. Itulah isi hati mereka. Sekitar pukul 10 pagi, akhirnya kakaknya, Agung, datang bersama keluarganya. Agung, isterinya Maya dan kedua keponakannya semuanya mengenakan pakaian hitam. "Sari, pasti berat ya?" kata Agung sambil menepuk pundak Sari. "Tidak apa-apa, Kak." Namun, kata-kata pertama kakak iparnya, Maya, berbeza. "Berapa biaya pemakamannya? Struknya sudah disimpan semua kan?" Sari sempat terkejut. "Baru 2 hari ayahnya meninggal tapi sudah membicarakan uang." "Ah ya, sudah kusimpan." "Syukurlah, nanti akan dibutuhkan saat perhitungan," kata Maya dengan suara dingin. Agung melirik isterinya sekali tetapi tidak mengatakan apa-apa. Para pelayat mulai berdatangan. Mantan rekan kerja ayahnya, tetangga dan kerabat, semuanya mengangguk ketika melihat Sari. Sari benar-benar anak yang berbakti. 10 tahun merawat ayahnya sendirian. Benar sekali. Di zaman sekarang, di mana ada anak seperti ini? Namun di depan Agung, perkataan mereka berubah. "Agung, sekarang bebanmu sudah berkurang. Kamu sudah bekerja keras merawat ayahmu. Ayahmu pasti pergi dengan tenang kerana punya anak laki-laki yang bisa diandalkan. Sekarang kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan kantor." Sari merasa ada yang aneh. Selama 10 tahun, dialah yang merawat ayahnya. Tetapi mengapa semua orang hanya menyapa Agung? Terutama Pak Santoso, mantan rekan kerja ayahnya yang menggenggam erat tangan Agung dan berkata, "Agung, kamu pasti tidak bisa fokus pada pekerjaan kantor karena mengurus ayahmu. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang kamu bisa sedikit lega." Sari merasa getir di dalam hati. Tidak bisa fokus pada pekerjaan kantor karena mengurus ayah? Kak Agung bahkan sulit untuk datang menjenguk sebulan sekali. "Paman, sebenarnya saya yang merawat ayah." "Kakak sibuk dengan pekerjaan kantor," kata Sari dengan hati-hati. Pak Santoso tampak sedikit bingung, lalu berkata, "Tapi keputusan-keputusan besar pasti diambil oleh anak laki-laki, kan? Meskipun anak perempuan yang merawat fisiknya." Sari tidak berkata apa-apa lagi. Rasanya percuma mengatakan apa pun. Saat makan siang, para kerabat berkumpul dan membicarakan prosesi pemakaman. Tante, paman dan sepupu-sepupu laki-laki semuanya ikut angkat bicara. Pemakaman harus dilakukan secara tradisional. Anak laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Benar. Agung yang menjadi kepala keluarga. Jadi dia yang harus memimpin semua prosesi. Sari hanya mendengarkan di samping. Rasanya ia yang telah merawat ayahnya selama 10 tahun tidak punya hak suara.
Saat itu pamannya bertanya pada Agung, "Agung, apakah ayahmu meninggalkan wasiat?" Agung melirik Sari sejenak. "Entahlah." "Sari, apakah ayah mengatakan sesuatu?" Sari menggelengkan kepala. "Tidak ada pesan khusus. Hanya saja beliau kadang-kadang bilang harus membereskan harta kekayaan. Kalau begitu kita harus menghubungi pengacara," kata Agung. Tantenya ikut menimpali. Zaman sekarang semua orang menulis surat wasiat. Tentu saja anak laki-laki yang akan mewarisi sebahagian besar. Tentu saja anak perempuan kalau sudah menikah jadi milik orang lain. Sepupunya Budi setuju. Hati Sari terasa sesak. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang telah ia lakukan selama 10 tahun? Sore harinya, lebih banyak pelayat datang. Rekan bisnes Agung, kolega dan klien semuanya menyapa Agung dan bertukar kartu nama. Pak Agung turut berduka cita atas kepergian ayahanda. Keluarga bapa harmonis, jadi ayahanda pasti pergi dengan tenang. Sari menjaga altar di salah satu sudut. Sesekali ia menatap foto ayahnya dan bergumam dalam hati. "Ayah, apakah ini benar? Saya yang merawat ayah selama 10 tahun, tapi sepertinya tidak ada yang tahu." Saat itu, kakak iparnya, Maya, datang dan duduk di samping Sari. "Sari, kamu sudah bekerja keras. Terima kasih banyak." Hati Sari sedikit lega. Ia pikir kakak iparnya juga mengakuinya. "Tidak apa-apa kak, kita kan keluarga." Namun, kata-kata Maya selanjutnya mengejutkan. "Tapi apa rencanamu selanjutnya? Kamu tidak akan terus tinggal di rumah ayah kan?" "Ya." Sari tidak mengerti maksudnya. "Ayah sudah meninggal, jadi sudah saatnya kamu mandiri." "Usiamu sudah 48 tahun." Sari kehilangan kata-kata. Apakah ini berarti ia harus keluar dari rumah yang telah ia tinggali selama 10 tahun? "Kak, itu." "Tentu saja aku tidak menyuruhmu keluar buru-buru. Pelan-pelan saja persiapkan diri. Kami juga banyak yang harus diurus, seperti menyekolahkan anak-anak ke universitas." Jantung Sari mulai berdebar kencang. Ia merasa ada firasat buruk. Menjelang malam, rumah duka menjadi sepi. Sebagian besar pelayat sudah pulang, hanya keluarga yang tersisa. Agung datang menghampiri Sari dan berkata, "Sari, besok kita akan bertemu dengan pengacara. Kita harus memastikan apakah ayah meninggalkan surat wasiat." "Baik kak." Namun Agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah ayah pernah mengatakan sesuatu tentang harta kekayaan?" Sari menggelengkan kepala. "Tidak ada yang khusus, hanya saja beliau senang karena perusahaan kakak berjalan dengan baik." "Begitu ya?" Agung tampak lega. Malam itu, Sari berjaga di depan altar ayahnya. Itu adalah malam terakhir. "Ayah, besok adalah hari terakhir. Aku takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Sari tidak bisa tidur karena rasa cemas yang tidak menentu. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kantor pengacara besok. Keesokan paginya, Sari secara kebiasaan memasak sup soto ayam kesukaan ayahnya. 1-2 sup soto ayam yang ia masak setiap hari selama 10 tahun. Namun, kini ia sadar bahawa tidak ada lagi yang akan memakannya. Sari sudah bangun pagi-pagi. Agung masuk ke dapur. "Aku sedang memasak sup soto ayam. Kakak mau?" "Tidak usah. Aku minum kopi saja." Agung membuat kopi instan sambil berkata, "Sari, terima kasih banyak atas kerja kerasmu selama ini. Kakak yang tidak becus sehingga kamu harus menanggung semuanya sendirian." Sari tahu kakaknya berterima kasih. "Tidak apa-apa kak, aku juga senang bisa bersama ayah." "Tetap saja, kamu jadi tidak bisa menikah." Agung menunjukkan ekspresi bersalah. "Itu pilihanku. Tapi, apakah aku benar-benar tidak menyesal?" Kadang-kadang ia berpikir, jika ia menikah dengan Doni, apakah sekarang ia akan punya anak dan hidup sebagai ibu rumah tangga biasa? Agung bertanya dengan hati-hati, "Sari, apakah ayah pernah membicarakan soal harta kekayaan?" Sari berpikir sejenak. "Ayah kadang-kadang bilang begini, Agung itu anak laki-laki, jadi dia yang akan melanjutkan garis keturunan. Tapi Sari adalah anak perempuan sejati." "Anak perempuan sejati?" "Ya." Aku tidak tahu apa maksudnya. Saat itu, kakak iparnya, Maya, masuk ke dapur. "Kalian sedang membicarakan apa dengan serius?" "Tentang ayah," jawab Agung. Maya membuka kulkas dan berkata, "Sari, kulkasnya perlu dibersihkan. Banyak makanan yang sudah kedaluarsa."
Ya, akan kubersihkan. Dan Sari, jujur saja, apa rencanamu selanjutnya? Apa kamu akan terus tinggal di sini? Sari terkejut. Kemarin ia sudah mengatakan hal serupa dan sekarang lagi. Kak, apa maksudmu? Kamu juga harus memikirkan hidupmu. Usiamu sudah 48 tahun. Suara Maya menjadi tajam. Sudah saatnya Sari mandiri. Tidak bisa terus menumpang pada kakaknya. Hati Sari terasa sesak. Menumpang, selama 10 tahun ia merawat ayahnya dan itu dianggap menumpang. Kak, rumah ini adalah rumah ayah, tempat tinggalku selama 10 tahun. Ya, aku tahu. Tapi sekarang situasinya sudah berbeza, kata Maya dengan suara dingin. Agung tampak bingung. Sayang, jangan bicarakan ini sekarang. Sampai kapan mau ditunda? Kita harus menerima kenyataan. Sari tidak tahan lagi mendengarnya. Ia keluar dari dapur dan pergi ke kamar ayahnya. Duduk di kamar ayahnya, ia teringat masa kecilnya. Bahkan, saat menerima uang jajan, selalu ada perbedaan. Agung mendapatkan RM5,000, sedangkan Sari hanya RM3,000. Ayahnya berkata, anak laki-laki dan perempuan itu berbeza. Agung nanti harus bertanggungjawab atas keluarga. Saat SMA pun sama. Ketika Agung ingin masuk universitas di Jakarta, ayahnya dengan senang hati membiayai les privatnya. Tetapi ketika Sari ingin masuk ke jurusan keperawatan, ayahnya berkata, perempuan kalau sudah menikah, ya sudah, masuk saja ke akademi yang biasa-biasa saja. Yang lebih menyakitkan adalah saat pernikahan Agung. Ayahnya membelikan rumah baru untuk Agung di kawasan elit sambil berkata, pernikahan anak laki-laki harus diselenggarakan dengan layak. Tetapi ketika Sari membicarakan rencana pernikahannya dengan Doni, ayahnya berkata, persiapkan dengan uang hasil kerjamu sendiri. Sekarang kalau dipikir-pikir, seumur hidupnya ia selalu didiskriminasi. Hanya karena ia anak laki-laki dan ia anak perempuan. Sari, Agung membuka pintu dan masuk. Ya Kak, Maya agak keterlaluan. Maaf ya, tidak apa-apa. Sari, jangan terlalu dipikirkan kata-kata kakak iparmu. Kita kan keluarga. Namun, Sari tahu pada akhirnya Agung akan memihak istrinya. Kak, apakah ayah benar-benar menyayangiku? Tentu saja, ayah sangat menyayangimu. Lalu kenapa ayah selalu memberiku lebih sedikit? Uang jajan, biaya pendidikan, bahkan dukungan pernikahan. Agung tidak bisa berkata apa-apa. Sari, itu kan karena zamannya begitu. Generasi ayah kita memang seperti itu. Tapi berkat ayah, kakak bisa punya usaha sendiri. Apa yang tersisa untukku? Agung terdiam sejenak, lalu berkata, Sari, jangan khawatir. Kakak akan bertanggung jawab. Namun Sari tidak mau berharap lagi. Seumur hidup ia berharap dan hanya kecewa. Sore itu akhirnya tiba waktunya untuk pergi ke kantor pengacara. Apakah ayah benar-benar meninggalkan surat wasiat? Dan apa isinya? Sari meninggalkan rumah dengan hati yang cemas. Kantor Hukum Mitra Sejati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Trimat Patnisika Cubo, tempat bekerja Bapa Iwan Santoso, teman lama ayahnya. Sari, Agung dan istrinya telah membuat janji pada pukul 2 siang dan mendatangi kantor pengacara tersebut. Kantor itu ternyata lebih besar dan rapi dari yang ia bayangkan. Pengacara itu berusia pertengahan 60-an dengan kesan yang ramah. Kalian keluarga dari almarhum Bapak Budi Santoso ya, turut berduka cita atas kepergian beliau. Bapak Iwan Santoso menyapa dengan sopan dan mempersilakan mereka duduk. Pak pengacara, ayah saya katanya meninggalkan surat wasiat, tanya Agung dengan hati-hati. Ya benar. Ada surat wasiat yang dibuat oleh almarhum setahun yang lalu. Pengacara itu mengeluarkan sebuah surat bersegel dari laci mejanya. Surat wasiat itu resmi dan sudah disahkan oleh notaris. Tapi, apakah? Tanya Sari dengan suara bergetar. Apakah ayah meninggalkan pesan khusus? Bapak Iwan Santoso menatap Sari sejenak. Ekspresinya tampak rumit. Saya akan bacakan surat wasiatnya terlebih dahulu. Pengacara itu membuka sigel dan membentangkan surat wasiat. Sari merasakan jantungnya berdebar kencang. Surat wasiat. Saya Budi Santoso dalam keadaan sadar dan sehat dengan ini mewasiatkan sebagai berikut.
Suara pengacara itu menggema di dalam ruangan. Pertama, 3 unit apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan dan tanah seluas 2 hektar di Bogor diwariskan kepada anak laki-laki saya, Agung. Wajah Agung tampak lega. Kedua, aset keuangan berupa deposito dan saham senilai 10 miliar rupiah diwariskan kepada anak laki-laki saya, Agung. Senyum tersungging di wajah kakak iparnya, Maya. Ketiga, barang-barang pribadi dan aset lainnya akan diurus oleh anak laki-laki saya, Agung, sebagaimana mestinya. Hati Sari semakin sesak. Tidak ada penyebutan tentang dirinya sama sekali. Lalu pengacara itu berhenti sejenak dan melanjutkan membaca. Keempat, saya tegaskan bahawa tidak ada harta warisan untuk anak perempuan saya, Sari. Anak perempuan jika sudah menikah akan menjadi milik orang lain, jadi cukup dengan apa yang telah saya berikan selama ini. Sari tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ayahnya benar-benar menulis kata-kata seperti itu? Kelima, mengenai anak perempuan saya, Sari, yang telah merawat saya selama 10 tahun, saya berterima kasih. Namun, itu adalah kewajiban sebagai seorang anak. Jadi tidak ada imbalan khusus. Wajah Sari menjadi pucat. Ia melihat kakak iparnya, Maya, tersenyum puas di sampingnya. Keenam, surat wasiat ini memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian. Pengacara itu meletakkan surat wasiat. Kantor itu hening sejenak. Sari Agung memanggil dengan hati-hati. Namun, Sari tidak bisa berkata apa-apa. Guncangannya terlalu besar. Selama 10 tahun ia merawat ayahnya, mengorbankan pernikahan, berhenti bekerja, mengorbankan segalanya. Tetapi pada akhirnya di mata ayahnya ia hanyalah seorang anak perempuan. Pak pengacara, apakah ini benar-benar tulisan ayah saya? Tanya Sari dengan suara bergetar. Ya? Surat wasiat ini ditulis langsung oleh almarhum dan telah disahkan oleh notaris. Secara hukum tidak ada masalah. Kakak iparnya, Maya, angkat bicara. Sari, ini adalah kehendak ayah. Jadi kita harus menerimanya. Tapi, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Sari tahu betapa munafiknya kata-kata kakak iparnya. Ia merasa kakak iparnya seperti sudah menunggu-nunggu kepergian ayahnya. Sari, kakak akan memberimu bagian. Jangan khawatir, kata Agung. Namun, Sari tahu betapa kosongnya kata-kata Agung. Pengacara itu membereskan dokumen sambil berkata, proses warisan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Silakan siapkan dokumen yang diperlukan dan datang kembali. Baik, kami mengerti, jawab Agung. Saat keluar dari kantor, kakak iparnya, Maya, berkata kepada Sari, Sari, sekarang kamu benar-benar harus memulai hidup baru. Sepertinya ayah juga menginginkan itu. Sari tidak menjawab. Ia tidak punya tenaga untuk menjawab. Di dalam mobil perjalanan pulang, Sari menatap keluar jendela. Dunia yang telah ia jalani seumur hidupnya tiba-tiba terasa asing. Ayah, apakah aku benar-benar bukan apa-apa? Apakah 10 tahun merawat ayah setiap malam, mengorbankan pernikahan dan segalanya, itu hanyalah kewajiban sebagai seorang anak? Sari ingin menangis, tetapi ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah lagi. Setibanya di rumah, Agung berkata, Sari, jangan terlalu bersedih. Ada kakak di sini. Kak, aku ingin sendiri. Sari masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Di dalam kamar, Sari akhirnya menangis tersedu-sedu. Semua kesedihan yang ia pendam selama 10 tahun tumpah ruah. Apa salahku? Apakah mencintai ayah terlalu dalam adalah sebuah kesalahan? Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia bingung harus bagaimana menjalani hidup mulai besok, dari mana harus memulai. Usia 48 tahun, tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya cinta keluarga. Sari merasa putus asa. Namun, Sari belum tahu. Semua ini adalah bagian dari rencana terakhir ayahnya. 4 hari setelah kembali dari kantor pengacara, Sari masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Setiap pagi, ia secara refleks berjalan ke kamar ayahnya, lalu berhenti. Ia semakin menyadari bahawa tidak ada lagi yang perlu ia rawat dan tidak ada lagi alasan baginya untuk berada di rumah ini. Sari sarapan. Agung memanggil dari dapur. Ya, Kak. Di meja makan, Agung, kakak iparnya Maya dan keponakannya sudah duduk. Seolah-olah mereka sudah menjadi pemilik rumah ini. Sari, duduklah,
Ada yang ingin ku bicarakan. Maya berkata dengan suara dingin. Hati Sari mencelos. Ia sudah menduga, tetapi ia tidak menyangka akan dibicarakan secepat ini. Ada apa, Kak? Jujur saja, kami akan pindah ke rumah ini. Maya berkata terus terang. Masalah sekolah anak-anak dan kantor Agung juga lebih dekat dari sini. Agung mencoba menghentikan Maya, tetapi Maya terus berbicara. Sudah saatnya Sari memulai hidup baru. Usia 48 tahun memang sudah terlambat, tapi masih ada yang bisa dilakukan. Kak, tapi aku harus kemana? Kakakmu akan membantumu dengan uang jaminan. Jadi, kamu bisa mencari kamar kos kecil, kan? Sari merasa tidak percaya. Selama 10 tahun ia merawat ayahnya di rumah ini dan sekarang ia disuruh pindah ke kamar kos? Kak, rumah ini adalah tempat tinggalku selama 10 tahun bersama ayah. Aku tahu. Tapi sekarang ayah sudah tidak ada dan warisan sudah dibagikan. Suara Maya semakin tajam. Terimalah kenyataan. Keponakannya Juno ikut menimpali. Tante, kamarku sempit jadi susah belajar. Bolehkah aku memakai kamar kakek? Hati Sari hancur berkeping-keping. Belum seminggu ayahnya meninggal dan mereka sudah mau merebut kamarnya. Juno, jangan bicara seperti itu. Agung mencoba menghentikan, tetapi Maya menghalanginya. Kenapa tidak boleh? Lagi pula kamarnya kosong. Juno kan sudah kelas 3 SMA. Sari tidak tahan lagi. Kak, keterlaluan sekali. Ayah baru saja meninggal. Sari, jangan berpikir secara emosional. Pikirkan secara praktis. Maya tersenyum dingin. Ayah sudah tidak ada, jadi tidak mungkin kamarnya dibiarkan kosong terus. Tapi, dan jujur saja, bukankah sudah saatnya Sari memikirkan pernikahan? Tidak bisa terus bergantung pada kakaknya. Sari kehilangan kata-kata. Pernikahan. Di usia 48 tahun tanpa uang sepeser pun? Agung berkata dengan ekspresi bingung. Sayang, jangan terburu-buru. Sari juga butuh waktu untuk bersiap. Sampai kapan mau ditunda? Sebulan? 2 bulan? Maya melipat tangannya dan berkata, sebelum semester baru anak-anak dimulai, semuanya harus sudah beres. Sari sadar. Kakak iparnya sudah merencanakan semuanya, bahkan sebelum ayahnya meninggal. Kak, jadi kapan aku harus keluar? Sebulan cukup kan? Selama itu, cari rumah dan pekerjaan. Sebulan? Suara Sari bergetar. Terlalu cepat. Kalau begitu, 1,5 bulan. Tidak bisa lebih. Agung ikut menimpali. Sari, kakak akan bantu. Uang jaminan dan biaya pindahan. Terima kasih, Kak. Namun, Sari ingin menangis. Apakah kalian tahu apa yang telah kulakukan di sini selama 10 tahun? Tahu. Makanya kakak minta maaf. Agung menggumam. Maaf saja cukup. Aku mengorbankan segalanya selama 10 tahun untuk merawat ayah dan sekarang aku disuruh keluar dalam waktu 1,5 bulan. Maya berkata dengan suara dingin. Sari, itu pilihanmu. Tidak ada yang memaksa. Apa? Jujur saja, kami berterima kasih kamu sudah merawat ayah. Tapi itu tidak memberimu hak untuk terus tinggal di rumah ini. Sari terkejut. Ia tidak menyangka pengorbanannya selama 10 tahun akan diremehkan seperti ini, Kak aku. Dan pikirkan secara realistis. Kalau Sari terus di sini, keluarga kami jadi tidak nyaman. Anak-anak juga ada. Bahkan keponakannya, Mina, ikut menimpali. Ibu benar. Aneh kalau tante terus di sini. Hati Sari seperti teriris. Bahkan keponakannya menganggapnya sebagai orang aneh. Agung, kamu juga katakan sesuatu. Maya mendesak suaminya. Agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Sari, apa yang dikatakan Maya tidak salah. Kami juga harus memikirkan anak-anak. Saat itu Sari mengerti segalanya. Ternyata Agung juga memihak istrinya. Katanya keluarga, tetapi di saat-saat penting ia dibuang. Baiklah. Sari berkata pelan, apa? Aku akan keluar dalam 1,5 bulan. Maya tampak lega. Ya. Itu pilihan yang bijaksana. Sari bangkit dari meja makan dan masuk ke kamarnya. Ia mendengar suara keluarganya berbicara di belakangnya, tetapi ia tidak mau mendengarnya lagi. Di dalam kamar, Sari menatap barang-barangnya yang menumpuk selama 10 tahun. Perlengkapan perawatan ayahnya, peralatan medis dan pakaiannya. Bagaimana ia harus membereskan semua ini? Menatap keluar jendela, tiba-tiba dunia terasa begitu besar dan dingin.
Ia menyadari betapa beratnya memulai hidup baru di usia 48 tahun tanpa uang sepeser pun. Ayah, apakah ini benar? Apakah 10 tahunku sia-sia? Sari mulai membereskan barang-barangnya sambil menangis. Sekarang ia benar-benar harus memulai hidup baru sendirian. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, ia merenungkan kembali 10 tahun terakhirnya. Apakah ia benar-benar bodoh? Apakah salah jika ia mengorbankan segalanya dan hanya memikirkan ayahnya? Tiba-tiba ia teringat Doni. Ia teringat kata-kata terakhir Doni 5 tahun yang lalu. Sari, aku mengerti perasaanmu pada ayahmu, tapi hidupmu juga berharga. Kamu tidak bisa terus berkorban seperti ini. Saat itu Sari marah. Berkorban, merawat keluarga itu pengorbanan? Merawat keluarga dan mengorbankan diri sendiri itu berbeda. Sari, sekarang kamu kehilangan dirimu sendiri. Sepertinya kata-kata Doni benar. Kalau dipikir-pikir, sepertinya ia benar-benar hidup tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sari bangkit dan membuka laci. Di dalamnya masih tersimpan rapi buku-buku persiapan ujian sertifikasi perawat 10 tahun yang lalu, jejak mimpinya yang ia tinggalkan karena ayahnya jatuh sakit. Seandainya ayah menunggu sedikit lebih lama. Namun menyesal sekarang tidak ada gunanya. Keesokan paginya, Sari keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Rasanya seperti kembali ke masyarakat setelah 10 tahun. Tempat pertama yang ia datangi adalah panti jompo, tempat ia dulu bekerja. Kepala panti menyambutnya dengan ramah, tetapi raut wajahnya segera berubah muram. Sari, 10 tahun itu waktu yang sangat lama. Aturannya sudah banyak berubah. Sepertinya kamu harus mengikuti pelatihan ulang. Berapa lama pelatihannya? Minimal 6 bulan. Hati Sari terasa berat. 48 tahun mengikuti pelatihan 6 bulan, bagaimana dengan biaya hidup selama itu? Tempat kedua yang ia datangi adalah sebuah minimarket di lingkungan sekitar. Ada pengumuman lowongan kasir. Berapa usianya? Tanya manager. 48 tahun. Kami mencari yang lebih muda. Maaf. Ketiga, keempat. Di setiap tempat yang ia datangi, jawabannya sama. Usia terlalu tua. Pengalaman sudah terlalu lama, lebih suka yang muda. Sore harinya saat ia pulang dengan lelah, kakak iparnya Maya sudah menunggunya di ruang tamu. Sari, dari mana saja? Mencari pekerjaan. Oh ya? Bagaimana? Tidak mudah? Maya tersenyum dingin. Sudah kuduga, zaman sekarang tidak mudah. Kak, bisakah 1,5 bulan itu diubah jadi 2 bulan? Tidak bisa. Maya menolak mentah-mentah. Janji adalah janji. Kami juga harus mempersiapkan pindahan. Saat itu, Agung masuk. Kalian sedang membicarakan apa? Sari minta waktu pindahannya diundur, kata Maya. Agung tampak bingung. Sari, susah ya cari kerja? Ya, Kak, lebih susah dari yang kukira. Kalau begitu, kakak akan tanyakan pada teman-teman kakak. Pasti ada sesuatu. Namun, Sari tahu kata-kata Agung hanyalah penghiburan semata. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar ayahnya. Di kamar yang belum tersentuh apapun itu, ia bergumam. Ayah, apakah aku benar-benar bodoh? Hanya Gemma yang menjawabnya dari kamar yang kosong. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo Bu Sari, ini saya Bu Ratna dari sebelah. Ya, halo Bu. Bu Sari, kalau ada waktu bisa turun sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Sari penasaran dan turun ke bawah. Bu Sari, duduk, minum teh dulu. Bu Ratna menyuguhkan teh dan berkata dengan hati-hati. Bu Sari, saya dengar kabar. Katanya mau pindah rumah ya? Ya. Sayang sekali, padahal sudah 10 tahun merawat ayahnya. Bu Ratna menghela napas. Sebenarnya saya panggil karena ada yang mau saya sampaikan. Tahu Pak Tono yang punya warung makan di lingkungan kita kan? Yang punya warung Selera Nusantara, ya tahu. Katanya di sana sedang mencari orang untuk bantu-bantu di bagian depan. Usia tidak masalah. Katanya lebih bagus kalau sudah berpengalaman. Mata Sari berbinar. Benarkah? Besok cuba saja ke sana. Saya sudah bilang sebelumnya, terima kasih banyak.
Dalam perjalanan pulang, hati Sari untuk pertama kalinya merasa lega. Meskipun hanya pekerjaan di warung makan, setidaknya ia bisa memulai. Namun saat melewati ruang tamu, ia mendengar percakapan kakak iparnya dengan keponakannya. "Bu, kapan tante pergi? Aku mau cepat-cepat pakai kamar kakek. Sebentar lagi dia pergi. Tunggu saja." Rasanya tidak nyaman kalau tante di sini. Hati Sari terasa sakit sampai harus mendengar kata-kata seperti ini dari keponakannya. Ia masuk ke kamar dan bercermin. Wajah lelah seorang wanita berusia 48 tahun terlihat. Keriput bertambah dan rambutnya menipis. Apakah ini benar-benar diriku? 10 tahun yang lalu, ia masih muda dan cantik. Sekarang, sepertinya ia sudah benar-benar tua. Sari bertekad, ia tidak bisa lagi hidup dengan terus diawasi di sini. Besok ia akan pergi ke warung makan, mendapatkan pekerjaan dan segera keluar dari rumah ini. Meskipun terlambat, sekaranglah saatnya untuk menjalani hidupnya sendiri. Namun Sari tidak tahu, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya Sari menuju ke warung makan selera Nusantara. Pak Tono, sang pemilik berusia akhir 50-an dengan perawakan yang ramah. Bu Ratna sudah cerita. Katanya 10 tahun merawat orang tua ya? Ya benar Pak, pasti berat ya. Warung kami ramai saat jam makan siang dan malam, upahnya Rp10.000 per jam. Bagaimana? Baik Pak, kapan saya bisa mulai? Besok coba datang pas jam makan siang. Dalam perjalanan pulang, hati Sari sedikit lebih ringan. Meskipun hanya Rp10.000 per jam, setidaknya ia sudah punya pekerjaan. Namun begitu masuk ke rumah, suasananya aneh. Agung dan Maya duduk di sofa, sedang membicarakan sesuatu dengan serius. "Sari, sini, duduk," panggil Agung. "Ada apa?" Maya menyodorkan beberapa lembar kertas. "Lihat ini." Sari menerima kertas itu dan melihatnya. Ternyata itu informasi properti yang disewakan. Semuanya kamar kos atau kontrakan kecil. "Ini apa? Aku sudah carikan tempat tinggal untuk Sari," kata Agung. "Dengan uang jaminan 5 juta dan sewa bulanan 300,000, ada kamar kos yang lumayan. Kakak akan tanggung uang jaminannya." Tapi Agung berhenti sejenak. "Tapi apa?" Maya berkata dengan suara dingin. "Sebaiknya kamu pindah minggu ini. Tanggal pindahan kami dimajukan." "Minggu ini?" Sari terkejut. "Bukankah katanya 1,5 bulan?" Situasinya berubah. "Karena masalah pindah sekolah anak-anak, kami harus segera beres-beres." Sari merasa tidak percaya. Janji yang baru dibuat beberapa hari yang lalu sudah diubah. "Kak, bukankah ini terlalu cepat?" "Aku juga harus membereskan barang-barang." "Barang apa yang banyak?" Maya mencibir. "Cuma beberapa potong pakaian kan?" Hati Sari terasa sakit. Kenangan yang ia kumpulkan selama 10 tahun dianggap hanya beberapa potong pakaian. "Sari, maaf, tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa," kata Agung. Saat itu Sari tiba-tiba penasaran. "Kak, aku mau tanya satu hal." "Apa?" "Apakah ayah benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentangku selama 10 tahun sekalipun?" Agung ragu-ragu sejenak. "Entahlah, ayah kan pendiam. Pasti ada sesuatu. Bagaimana perasaan ayah tentangku?" "Sari, buat apa memikirkan itu? Semuanya sudah selesai." Maya ikut menimpali. "Sari, jangan terus terikat pada masa lalu. Pikirkan masa depan." Namun, Sari tidak bisa menyerah. "Kak, apakah ayah benar-benar tidak mengatakan apa-apa?" Agung menghela napas. "Jujur saja, ayah kadang-kadang membicarakanku." "Cerita apa?" "Yah," katanya Sari sudah bekerja keras dan beliau merasa bersalah. Mata Sari berbinar. "Kalau begitu, ayah memikirkanku kan? Tapi bukan berarti..." Agung menggantung kalimatnya. "Bukan berarti apa?" Maya berkata dengan dingin. "Bukan berarti surat wasiatnya berubah. Kenyataan adalah kenyataan." Hati Sari hancur. Mengetahui bahwa ayahnya memikirkannya justru membuatnya lebih sakit. Lalu mengapa di surat wasiat hanya ada kata-kata dingin? Apakah ayah benar-benar mengatakan itu? Bahwa anak perempuan kalau sudah menikah jadi milik orang lain? Agung tampak bingung. "Itu kan tertulis di surat wasiat, bukan? Aku tanya, apakah kakak mendengarnya langsung?" "Sari, kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawab saja." Agung akhirnya mengaku. "Tidak, ayah tidak mengatakan itu. Malah apa? Malah beliau bilang
Aku adalah anak perempuan sejatinya. Beliau berterima kasih. Sari merasa air matanya akan tumpah. Kalau begitu ayahnya benar-benar menyayanginya. Tapi mengapa di surat wasiat? Lalu kenapa surat wasiatnya seperti itu? Agung dan Maya saling berpandangan. Sari, kami juga tidak tahu. Mungkin ayah punya alasan sendiri. Namun, Sari merasa aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kak, apakah ada surat wasiat lain? Surat wasiat lain? Apa maksudmu? Mungkin saja ayah menulis 2 surat wasiat. Maya terkejut dan bangkit berdiri. Apa maksudmu? Tidak mungkin ada yang seperti itu. Kenapa kakak begitu kaget? Bukan kaget, hanya saja itu tidak masuk akal. Sari yakin ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kak, apa benar-benar tidak ada? Agung ragu-ragu. Sari, jangan-jangan kamu. Apa? Jangan-jangan kamu berharap ada surat wasiat lain? Bagaimana kalau ada? Maya marah. Sari, jangan berharap yang tidak-tidak. Terimalah kenyataan. Namun, secercah harapan muncul di hati Sari. Jika ayahnya benar-benar menyayanginya, pasti ada maksud lain. Baiklah, aku akan pindah minggu ini. Malam itu, Sari menggeledah ruang kerja ayahnya. Berharap menemukan dokumen lain, namun ia tidak menemukan apa-apa. Ayah, apakah benar-benar tidak ada yang ingin ayah sampaikan? Namun, Sari tidak tahu. Jawaban yang sebenarnya akan segera datang. Keesokan siangnya, Sari mulai bekerja di warung Selera Nusantara. Karena jam makan siang, pengunjung membludak. Sari yang sudah 10 tahun tidak bekerja agak kaku, tetapi ia berusaha keras. Mbak, minta air putih. Soto ayam 2 porsi sudah siap. Ia berlari ke sana kemari tanpa henti dan tanpa terasa jam makan siang sudah selesai. Pak Tono tersenyum puas. Bu Sari, kerjanya bagus. Mulai besok, silakan datang secara resmi. Dalam perjalanan pulang, Sari mampir ke warung kelontong. Ia ingin membeli mie instan untuk makan. Di kasir, Bu Ida berbisik-bisik. Loh, Sari kan? Apa kabar? Ya, halo Bu. Sudah dengar kabar? Katanya mau pindah rumah ya? Sayang sekali. Sari merasa malu. Ternyata sudah tersebar di lingkungan sekitar. Tapi syukurlah, sekarang bisa hidup bebas kan? Seorang ibu lain ikut menimpali dari belakang. Bebas apanya? Usia 48 tahun tidak punya tempat tinggal. Benar juga. 10 tahun di rumah saja, tiba-tiba disuruh keluar, bagaimana bisa hidup? Ayahnya juga keterlaluan. Bisa-bisanya begitu sama anak perempuan. Wajah Sari memerah. Ia merasa orang-orang mengasihaninya. Ia segera membayar dan keluar, tetapi dari belakang masih terdengar. Nanti juga akhirnya tua sendirian. Anak perempuan berbakti pun percuma. Ujung-ujungnya anak laki-laki yang beda. Sari mempercepat langkahnya. Ia tidak mau mendengarnya lagi. Saat tiba di rumah, ia melihat banyak kardus besar menumpuk di ruang tamu. Sepertinya persiapan pindahan sudah dimulai. Sari sudah pulang. Maya berkata dengan suara dingin. Besok bereskan barang-barangmu. Lusa kami akan mulai pindahan besar-besaran. Ya, Sari masuk ke kamarnya dan mulai membereskan barang-barangnya. Barang-barang yang ia kumpulkan selama 10 tahun ternyata tidak banyak. Beberapa potong pakaian, beberapa buku dan foto-foto bersama ayahnya. Melihat foto-foto itu, ia menangis. Itu adalah foto terakhir yang diambil saat ayahnya masih sadar. Ayahnya duduk di kursi roda dan di sampingnya Sari tersenyum. Ayah, apakah ayah benar-benar menyayangiku? Saat itu keponakannya Juno membuka pintu dan masuk. Tante, kapan pergi? Teman-temanku mau datang. Besok tante pergi. Syukurlah, jujur saja kalau tante di sini agak susah mau ajak teman-teman. Hati Sari terasa sakit. Sampai harus mendengar kata-kata seperti ini dari keponakannya. Juno, apakah tante aneh? Juno mengangkat bahu. Bukan aneh tapi agak canggung. Kakek sudah meninggal tapi tante masih di sini. Oh begitu. Saat makan malam seluruh keluarga berkumpul. Namun tidak ada yang mengajak Sari bicara. Rasanya seperti menjadi manusia transparan. Besok jasa pindahan datang kan? Agung bertanya pada Maya. Ya, pagi-pagi mereka datang mulai dari perabotan besar. Tempat tidur ayah juga harus dibuang ya. Sari terkejut. Tempat tidur ayah? Iya, sudah terlalu tua. Mau beli yang baru.
Tapi di tempat tidur itu banyak kenangan ayah. Maya menatap Sari dengan dingin. Sari, jangan terlalu terikat pada barang orang yang sudah meninggal. Tidak baik untuk kesehatan. Tapi, buat apa juga dibawa? Mau memulai hidup baru kok. Masih terikat sama barang lama. Sari tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sadar, di rumah ini suaranya tidak ada artinya. Setelah makan, saat mencuci piring, kakak iparnya datang dan berkata, "Sari, besok kalau pergi, tinggalkan kuncinya, ya, dan jangan datang lagi ke sini." Mau memulai hidup baru, jangan terus terikat sama masa lalu. Sari terkejut. Dilarang datang sama sekali, Kak, tapi saat lebaran atau acara keluarga. Itu urusan agung. Sari sekarang harus membangun keluarga baru. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Keluarga baru di usia 48 tahun tanpa uang sepeser pun? Malam itu Sari untuk terakhir kalinya masuk ke kamar ayahnya. "Ayah, besok aku benar-benar pergi." Ia bergumam sendirian di kamar yang sunyi. Apakah aku benar-benar bodoh? Apakah 10 tahunku sia-sia? Tidak ada jawaban dari kamar itu dan Sari menangis sesenggukan. Besok semua ini akan berakhir. Kenangan 10 tahun, kenangan bersama ayah, semuanya akan berakhir. Namun, Sari tidak tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Pagi di hari pindahan, Sari sudah membereskan barang-barangnya yang terakhir sejak subuh. Petugas jasa pindahan datang dan mulai mengangkut perabotan. Tempat tidur ayahnya juga diangkut ke dalam truk. "Sari, cepat keluar. Mau dibersihkan." Maya mendesak. Sari menatap kamarnya untuk terakhir kalinya. Ruangan yang telah ia tinggali selama 10 tahun ini, sekarang akan menjadi milik orang lain. "Apa yang kamu lihat? Cepat keluar." Suara Maya terdengar dingin. Di ruang tamu, Agung sudah menunggu. "Sari, ini biaya pindahanmu. Di dalam amplop ada uang 5 juta rupiah. Terima kasih, Kak, dan maaf." Agung berkata dengan suara pelan. Maya ikut menimpali. "Apa yang perlu dimaafkan?" "Kita sudah cukup banyak membantu." Lalu ia menoleh ke Sari dan berkata, "Sari, sekarang benar-benar awal yang baru. Lupakan masa lalu." "Ya, oh ya, satu lagi." Maya tersenyum sinis. "Jangan berfikir untuk datang saat lebaran. Kami akan merayakannya bersama keluarga kami sendiri." Hati Sari hancur. "Kak, tapi aku kan juga keluarga." "Keluarga." Maya tertawa. Sari sekarang orang lain. Kalau menikah jadi milik keluarga suami. Kalau tidak menikah, ia sendirian. Agung pun tidak berkata apa-apa. "Baiklah," Sari berkata pelan. Saat ia keluar dari pintu, ia mendengar suara Maya dari belakang. "Rumah ini bagus sekali. Kita mulai hidup baru di sini." Sari tidak menoleh ke belakang. Tempat itu bukan lagi urusannya. Sari pindah ke sebuah kamar kos di lantai bawah tanah. Lembab dan sempit, tetapi setidaknya itu adalah ruangannya sendiri. Selama beberapa hari ia bekerja di warung makan dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun hatinya terus terasa hampa. Tepat seminggu setelah ayahnya meninggal, malam itu Sari sedang memasak mie instan di kamar kosnya. "Ayah, apakah aku benar-benar salah jalan?" Saat itu ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo, Bu Sari. Saya Iwan Santoso, pengacara." Itu adalah pengacara yang mengurus warisan ayahnya. "Kenapa tiba-tiba menelepon?" "Ya, halo Pak. Kalau ada waktu sekarang, bisakah datang ke kantor saya? Ada urusan mendesak." "Sekarang? Ada apa ya?" "Sulit dijelaskan lewat telepon." "Sebaiknya kita bertemu langsung." Sari merasa aneh. Bukankah urusan warisan sudah selesai? Baik, saya akan segera ke sana. Pukul 9 malam, kantor pengacara sepi. Hanya Bapak Iwan Santoso yang masih di sana. "Bu Sari, silakan duduk." "Ada apa ya Pak?" Pengacara itu tampak serius. "Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Anda." "Ya? Surat wasiat lain?" Jantung Sari berdebar kencang. "Surat wasiat lain?" tanya Sari dengan suara bergetar. Bapak Iwan Santoso mengeluarkan sebuah surat bersegel dari laci mejanya yang paling dalam. "Almarhum ayah Anda membuat 2 surat wasiat. Yang pertama setahun yang lalu, yang kedua 6 bulan yang lalu." "Kalau begitu, yang kita lihat waktu itu surat wasiat yang pertama."
almarhum ayah anda memberikan instruksi khusus untuk membuka surat wasiat kedua seminggu setelah pemakaman. Sari bingung. Kenapa begitu? Pengacara itu menghela napas. Kata almarhum, beliau ingin melihat bagaimana perlakuan yang diterima putrinya. Apa maksudnya almarhum ayah anda tahu betul betapa besar pengorbanan Bu Sari selama 10 tahun. Tapi beliau juga ingin memastikan ketulusan hati anggota keluarga yang lain. Sari sadar, ayahnya bukan mengujinya, melainkan menguji kakaknya dan kakak iparnya. Kalau begitu, ada surat wasiat yang sebenarnya. Ya, benar. Pengacara itu membentangkan surat wasiat kedua. Saya akan bacakan surat wasiat yang sebenarnya. Sari menahan napas. Surat wasiat. Saya Budi Santoso dalam keadaan sadar dan sehat dengan ini meninggalkan wasiat yang sebenarnya sebagai berikut. Suara pengacara itu menggema. Pertama, dari seluruh harta kekayaan saya senilai 12 miliar rupiah, 10 miliar diwariskan kepada anak perempuan saya Sari. Sari tidak percaya dengan apa yang didengarnya. 10 miliar. Kedua, 3 unit apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan dan tanah di Bogor semuanya diwariskan kepada anak perempuan saya, Sari. Ketiga, kepada anak laki-laki saya, Agung, diwariskan 2 miliar rupiah. Dengan pertimbangan uang tersebut adalah modal usaha yang telah saya berikan selama ini. Sari merasa seperti mimpi. Apakah ini benar-benar nyata? Keempat, saya sampaikan isi hati saya yang sebenarnya sebagai berikut. Pengacara itu berhenti sejenak dan melanjutkan membaca. Sari, terima kasih sudah merawat ayah selama 10 tahun. Ayah tahu betapa besar pengorbananmu. Pernikahan, mimpi, semuanya kau korbankan untuk merawat ayah. Semua ini pun tidak cukup untuk membalasnya. Air mata Sari tumpah. Kelima, surat wasiat pertama adalah ujian terakhirku. Aku ingin memastikan siapa keluarga yang sebenarnya, mana yang lebih berharga antara ikatan darah dan ketulusan. Keenam, Sari, aku sudah bisa menebak perlakuan seperti apa yang akan kau terima. Tapi kupikir itu adalah proses yang harus kau lalui. Sekarang, hiduplah dengan bebas. Pengacara itu meletakkan surat wasiat. Ketujuh, saya tegaskan bahawa surat wasiat ini adalah surat wasiat terakhir yang sah secara hukum. Sekian. Sari tidak bisa berkata-kata. Ternyata ayahnya mengetahui segalanya. Pak pengacara, apakah ini benar-benar? Ya, surat wasiat ini sepenuhnya sah secara hukum. Sudah disahkan oleh notaris juga. Kalau begitu, kakak saya tidak tahu soal ini? Ya, saya akan menghubunginya malam ini. Perasaan Sari campur aduk. Senang, sedih, lega dan hampa bercampur menjadi satu. Keesokan siangnya, seluruh keluarga kembali berkumpul di kantor pengacara. Agung dan Maya tampak bingung. Mereka datang terburu-buru setelah dihubungi semalam. Pak pengacara, ada apa? Tanya Agung. Seperti yang sudah saya sampaikan pada Bu Sari kemarin, ada surat wasiat yang sebenarnya. Wajah Maya memucat. Bapa Iwan Santoso mulai membacakan surat wasiat yang sebenarnya. Dari seluruh harta kekayaan 12 miliar rupiah, 10 miliar diwariskan kepada anak perempuan saya, Sari. Apa? Maya berdiri. 3 unit apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan dan tanah di Bogor, semuanya diwariskan kepada anak perempuan saya, Sari. Agung tampak tidak percaya. Pak pengacara, apa ini? Kepada anak laki-laki saya, Agung, diwariskan 2 miliar rupiah. Tidak mungkin, teriak Maya. Bagaimana bisa begini? Pengacara itu berkata dengan tenang. Surat wasiat ini sepenuhnya sah. Ini adalah wasiat terakhir. Yang pertama hanya sementara. Sari masih tidak percaya. Kemarin ia sudah mendengarnya, tetapi rasanya masih seperti mimpi. Kakak ipar, Sari mencoba berbicara. Diam, Maya marah. Ini penipuan. Pasti ada yang direkayasa. Agung juga bingung. Apakah ayah benar-benar menulis ini? Ya, 6 bulan yang lalu beliau menulisnya sendiri dan disahkan oleh notaris. Maya menatap Sari dengan tajam. Pasti kamu yang melakukan sesuatu. Kamu menipu ayah. Saya tidak tahu apa-apa. Sari berkata pelan. Bohong. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Pengacara itu menenggahi. Nyonya, harap tenang. Semua prosedur dilakukan secara legal. Agung menundukkan kepalanya. Ayah benar-benar. Agung,
Maya mengguncang suaminya. Jangan diam saja, lakukan sesuatu. Namun, Agung tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa baru sekarang mengerti isi hati ayahnya. Seminggu kemudian, semua proses warisan selesai. Sari dalam semalam menjadi pewaris 10 miliar rupiah. Aset propertinya saja bernilai lebih dari 8 miliar. Namun, ia lebih merasa bingung daripada senang. Agung datang menemuinya. Untuk pertama kalinya ia datang ke kamar kos Sari. Sari masuk kak. Agung melihat kamar kos yang kumuh dan merasa bersalah. Sari, kakak benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa kak, tidak apa-apa bagaimana kami memperlakukanmu dengan sangat buruk. Suara Agung bergetar. Ayah menguji kita, ini bukan salah kakak. Tidak, kakak yang salah. Terbawa omongan Maya. Agung menundukkan kepalanya. Sari merasa kasihan pada kakaknya. Sepertinya ia datang untuk meminta maaf setelah diusir oleh isterinya. Kak, 2 miliar itu bukan uang yang sedikit. Cukup, Sari. Agung menangis. Kakak benar-benar bodoh. Tidak mengerti isi hati ayah. Tidak mengerti isi hatiku sendiri. Saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Sepertinya Maya dan anak-anaknya datang menunggu. Kak, kakak ipar menunggu. Agung menghela napas. Sari, apakah hubungan kita bisa kembali seperti dulu? Butuh waktu. Tapi kita kan keluarga. Agung mengangguk dan keluar. Dari luar pintu, terdengar suara Maya. Apa katanya? Minta pinjam uang. Sayang, jangan bicara seperti itu. Kenapa? Apa salah kami? Sari membuka jendela untuk mencari udara segar. Hatinya, yang sesak terasa sedikit lebih lega. Beberapa hari kemudian, pengacara menghubunginya. Bu Sari, ada satu hal lagi yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Anda. Ada apa lagi? Pesan video. Beliau berpesan agar ditunjukkan setelah semua proses warisan selesai. Di kantor pengacara, Sari menatap layar laptop. Wajah ayahnya muncul. Sari, jika kau menonton video ini, berarti semuanya sudah berakhir. Mendengar suara ayahnya, Sari menangis. Kau pasti bertanya-tanya mengapa ayah melakukan hal serumit ini. Sebenarnya, ayah awalnya ingin mewariskan semuanya padamu. Tapi ayah sudah bisa menebak perlakuan seperti apa yang akan kau terima. Bagaimana mereka akan memperlakukanmu yang telah berkorban selama 10 tahun. Jadi, ayah melakukan ujian terakhir. Siapa keluarga yang sebenarnya, mana yang lebih berharga antara ikatan darah dan cinta. Ayahnya tersenyum di layar. Sari, kau benar-benar putri ayah. Bukan terikat oleh darah, melainkan oleh cinta. Apa? Sari terkejut. Sari, sebenarnya kau adalah putri angkat ayah. Kau datang ke rumah kami saat berusia 3 tahun. Sari terkejut. Ia adalah anak angkat? Tapi bagi ayah, tidak ada putri yang lebih berharga darimu. Apa pentingnya ikatan darah? Cinta yang tulus itu yang nyata. Cinta yang kau tunjukkan selama 10 tahun itu yang nyata. Makanya ayah mempercayakan semuanya padamu. Sekarang, hiduplah dengan bebas. Carilah mimpimu, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Ayah akan selalu mendukungmu. Ayah mencintaimu, Sari. Video berakhir. Sari terdiam cukup lama. Bukan keterkejutan karena ia adalah anak angkat yang lebih besar, melainkan cinta ayahnya yang lebih terasa. Ternyata meskipun tidak ada ikatan darah bisa menjadi keluarga yang sebenarnya, asalkan ada cinta. 6 bulan kemudian, Sari memulai hidup baru. Ia membuka pusat kesejahteraan untuk para perawat lansia. Namanya Pusat Perawatan Harapan. Tempat itu memberikan pelatihan dan konseling gratis bagi para perawat. Bu Sari, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Para staf menyapa. Bukan kerja keras. Ini pekerjaan yang membahagiakan. Sari benar-benar bahagia. Bukan kerana uang, melainkan kerana ia melakukan pekerjaan yang benar-benar ia inginkan. Malam itu Agung menelepon. Sari, kalau ada waktu, mau datang ke rumah makan malam? Tumben? Ini kan hari peringatan kematian ayah. Sendirian kan tidak enak. Sari ragu-ragu sejenak. Selama ini ia menjaga jarak dengan keluarga kakaknya. Kakak ipar bagaimana? Maya juga minta kamu datang. Akhirnya Sari pergi ke rumah kakaknya, rumah yang dulu ia tinggali.
Sari sudah datang. Maya tersenyum canggung. Tidak sedingin dulu. Halo kak, keponakannya juga menyapa dengan sopan. Hello tante. Saat menyiapkan sesajen, Agung berkata, Sari, ayah benar-benar orang yang hebat ya. Ya, beliau membuat kami sadar betapa egoisnya kami. Maya ikut menimpali. Sari, selama ini aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu keterlaluan. Tidak apa-apa kak. Tidak apa-apa bagaimana? Pekerjaan yang kau lakukan selama 10 tahun, aku tidak akan sanggup melakukannya sehari pun. Saat berdoa, Sari berterima kasih pada ayahnya. Ayah, sekarang aku tahu apa arti keluarga yang sebenarnya. Setelah berdoa, mereka makan bersama. Suasananya seperti keluarga untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, Tante, pekerjaan di pusat kesejahteraan menyenangkan? Tanya Juno. Ya, sangat membahagiakan. Aku juga nanti mau melakukan pekerjaan seperti itu, kata Mina. Sari merasa senang. Ia senang keponakannya berkata seperti itu. Saat akan pulang, Agung mengantarnya. Sari, terima kasih banyak. Untuk apa? Kerana telah menerima kehendak ayah. Kerana telah memaafkan kami. Sari tersenyum. Kak, kita kan keluarga. Keluarga itu saling memaafkan. Sari dan ayah sudah mengajarkan kita kan apa arti keluarga yang sebenarnya. Malam itu Sari berkata di depan foto ayahnya, Ayah, sekarang aku benar-benar bahagia. Aku melakukan pekerjaan yang kuinginkan dan sudah berdamai dengan keluarga. Aku tahu, meskipun tidak ada ikatan darah, kita bisa menjadi keluarga dengan cinta. Terima kasih ayah, karena telah mencintaiku sebagai putri sejatimu. Angin musim semi yang hangat berhembus dari luar jendela. Sari tahu, sekarang adalah awal yang baru. Awal baru yang sebenarnya dengan restu cinta ayahnya, perdamaian dengan keluarga dan mimpinya sendiri. Mendengar cerita Sari, mungkin banyak dari anda yang merenung. Terkadang kenyataan dingin yang tersembunyi di balik nama keluarga menyakiti kita, tetapi kita bisa merasakan bahawa cinta sejati pada akhirnya akan bersinar. Rencana terakhir sang ayah benar-benar luar biasa. Beliau membuat seluruh keluarga sadar bahawa ketulusan lebih berharga daripada ikatan darah dan perbuatan lebih berharga daripada kata-kata. Pasti banyak di antara anda yang diam-diam merawat keluarga seperti Sari. Saya percaya pengorbanan dan cinta anda tidak akan pernah sia-sia. Dengan berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, anda dapat menemukan lebih banyak kisah yang menyentuh. Saya akan sangat berterima kasih jika anda membagikan pemikiran anda di kolom komentar. Lain kali saya akan kembali dengan cerita yang akan menghangatkan hati anda. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga anda untuk mendengarkan hari ini.